Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di dalam bab yang pertama, memasuki dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah surat Al-Isra ayat ke-23. Kita masih dalam rangkaian ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kedudukan tauhid yang sangat tinggi di dalam Islam dan kewajiban mengamalkannya. Jadi masih dalam bab yang pertama, masuk pada dalil yang ketiga. Penulis berkata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila mencapai umur tua salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya di sisimu, fala taqul lahuma uff, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff, wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua memelihara aku ketika kecil. Surat Al-Isra ayat ke-23. Jemaah sekalian, inilah dalil yang ketiga di dalam bab yang pertama, yaitu masih dalam pembahasan tentang kedudukan tauhid yang sangat tinggi dan kewajiban mengamalkannya. Di dalam ayat ini terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama, qada yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah qada syar'i. Allah mengatakan wa qada rabbuk, dan Rabbmu telah menetapkan. Menetapkan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah menetapkan syariat. Makanya ulama menjelaskan makna qada di sini adalah amara wa wassa, memerintahkan dan mewasiatkan. Karena qada itu kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran, maka kita akan dapati dua makna. Pertama, makna syariat, yang kedua makna kauniyah. Jadi qada itu ada qada syar'i dan ada qada kauni. Ketetapan Allah yang sesuai, ketetapan Allah yang berupa syariat dan ketetapan Allah yang berupa kauniyah, yaitu takdir Allah di alam ini. Maka qada yang dimaksud di dalam ayat ini adalah qada syar'i. Ada ayat yang lain yang juga menggunakan kalimat qada, tetapi maknanya adalah qada kauni.
yaitu diantaranya dalam surat Al-Isra ayat keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab, sungguh benar-benar kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali, dan kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi 2 ayat ini dua-duanya menggunakan kata qada. Tetapi yang pertama, qadanya adalah berupa kebaikan, yaitu hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi qada yang kedua berupa kejelekan, yaitu kata Allah, kami telah mengqada atau menetapkan kepada Bani Israel mereka akan berbuat kerusakan 2 kali dan akan menyombongkan diri di muka bumi dengan kesombongan yang besar. Maka jemaah sekalian, harus kita bisa bedakan kata qada itu, mana yang dimaksudkan bermakna syariat, mana yang dimaksudkan bermakna kauniyah, yaitu takdir Allah di alam ini. Saya berikan contoh lain jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan manusia itu akan berpecah belah. Manusia secara umum berpecah belah. Bahkan umat Islam secara khusus juga berpecah belah. Itu sudah ketetapan Allah, sebagaimana dalam banyak ayat dan banyak hadis. Di dalam ayat diantaranya, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia itu selalu berselisih, berpecah belah, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Jadi perpecahan itu sudah merupakan ketetapan Allah. Tetapi Allah sendiri juga memerintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jemaah sekalian, kalau kita lihat sepintas, ini seakan-akan bertentangan. Allah takdirkan kita berpecah belah, umat manusia, bahkan umat Islam secara khusus. Tapi Allah perintahkan kita bersatu dan melarang kita berpecah belah. Sebenarnya ini tidak bertentangan, karena perpecahan itu adalah ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah dan tidak Allah cintai. Sedangkan persatuan itu adalah ketetapan Allah yang sifatnya syariat. Itulah yang Allah cintai. Baik, ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada makna bahasa, pelajaran dari segi bahasa Arab. Namun padanya terkandung pelajaran prinsip di dalam Islam. Dipetik dari makna bahasa, namun terkandung padanya permasalahan prinsip utama di dalam Islam. Cobalah kita perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, wa qada rabbuk, dan Rabbmu telah menetapkan, alla ta'budu, kamu tidak boleh beribadah, illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Coba perhatikan jemaah sekalian, Rabbuk, Rabb kamu di situ adalah satu orang. Rabbmu telah menetapkan. Kemudian setelah itu, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Kalian di situ, ta'budu, itu adalah banyak orang. Itu huruf waw di situ disebut waw al-jamaah. Waw yang menunjukkan banyak orang. Padahal sebelumnya dikatakan kamu satu orang. Setelah itu dikatakan banyak orang. Ini persis seperti surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa. Wahai nabi, kalau kalian mentalak para wanita. Pertama dipanggil wahai nabi. Tapi setelah itu dikatakan kalian.
Maka di sini jemaah sekalian ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Kenapa ada perubahan yang tadinya menggunakan domir itu satu orang, tiba-tiba menjadi banyak orang. Iya. Pelajaran pertama, karena perubahan uslub bahasa di situ mengandung tanbih, peringatan. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Jadi Masya Allah, ayat ini kalau kita preteli dari makna bahasanya satu persatu, huruf demi huruf, kita akan mengkaji, mendapatkan banyak sekali pelajaran. Pelajaran pertama dari sini yang bisa kita petik, kata para ulama, adalah untuk at-tanbih, peringatan. Artinya apa? Agar kita punya perhatian. Kok tiba-tiba ada perubahan ini? Orang yang dia mau berpikir, mau merenung, mau mentadabburi, dia akan dapatkan. Ini pasti ada sesuatu yang penting ini. Jadi ini yang pertama. Di situ terkandung peringatan bagi kita untuk memperhatikan. Artinya ini penting sekali. Kemudian yang kedua, kenapa ada perubahan? Karena Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat. Sehingga apa yang diarahkan kepada beliau, diperintahkan kepada beliau, itu juga mencakup umatnya. Itu juga mencakup umatnya. Iya. Jadi Rabbmu telah menetapkan kamu di situ, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Allah ta'budu, kalian tidak boleh beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Jadi pertama disebutkan Nabi, kemudian tiba-tiba kepada seluruh umat. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar pemimpin kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari sini adalah perintah kepada Rasul. Ini kaidah mendasar dalam Islam, atau disebut dengan kaidah usul dalam Islam, prinsip dalam Islam. Perintah kepada Rasul itu adalah perintah bagi kita juga, semuanya, kecuali apabila ada dalil yang memberikan pengkhususan bahwa itu khusus bagi Rasulullah SAW. Tetapi pada asalnya, apabila kita dapatkan satu ayat yang itu merupakan perintah kepada Nabi kita secara khusus, itu bermakna perintah bagi kita juga. Kecuali memang ada dalil yang memberikan pengkhususan. Ini khusus Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku umum. Maka di sini ini berlaku umum bagi Nabi dan bagi kita juga, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Contoh yang merupakan khusus bagi Nabi SAW. Beliau di dalam hadis-hadis disebutkan banyak istri beliau. Iya. Total semuanya ada 11 istri Rasulullah SAW. Sebenarnya pada asalnya ini juga berlaku bagi kita. Tetapi kemudian ada dalil yang memberikan pengecualian atau pengkhususan. Ternyata itu khusus bagi Rasul saja. Contohnya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Nikahilah yang kamu senangi dari wanita itu 2, 3 atau 4. Ya, perhatikan jemaah sekalian, dimulai dari 2 bukan 1. Ya, langsung 2. Nikahilah wanita yang kamu senangi 2. Ya, bukan 1, tapi langsung 2. Kemudian 3 atau 4. Ya. Baru kemudian kalau kamu takut nggak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Ya. Artinya 1 itu adalah para penakut. Ya. Jadi langsung 2, 3, 4 batasnya. Maka ayat ini memberikan pengkhususan. Maka dari sini kita pahami, oh ternyata lebih dari 4 itu khusus bagi Rasulullah SAW. Dan juga banyak hadis para sahabat di masa jahiliyah
menikah lebih dari 4, ada yang punya istri sampai 10. Ketika dia masuk Islam, Rasulullah SAW perintahkan kepadanya untuk menceraikan yang 6. Terserah dia mau pilih siapa. Ya, cukup 4 baginya, tidak boleh lebih dari 4. Ini contoh. Ini contoh syariat yang khusus bagi Rasulullah SAW. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam perubahan dari domir satu orang kemudian menjadi banyak orang, ada pelajaran yang keempat lagi untuk memberi isyarat kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah marbubun la rabbun. Beliau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan rezeki, yang berada di bawah kekuasaan Allah, dan dia bukanlah Rabb. Makanya ditegaskan kepada beliau, Rabbuka, Rabbmu. Baik, ini jemaah sekalian 4 pelajaran yang bisa kita petik dari perubahan dari segi makna bahasanya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini dikatakan Rabbuk, Rabb kamu. Kenapa tidak dikatakan Ahuk, sesembahanmu, tetapi dikatakan Rabb kamu? Kenapa jemaah sekalian? Kata para ulama, karena antara Rabb dengan ilah itu ada perbedaan. Kalau ilah yang disembah manusia itu ada banyak, walaupun sesembahan yang benar hanya satu. Tetapi Rabb itu tidak mungkin berbilang. Rabb itu hanya satu. Karena Rabb itu artinya yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini, yang menguasainya, yang menghidupkan dan mematikan, yang bisa memberi manfaat dan menimpakan mudarat, dan semua keagungan dan kebesaran. Itulah makna Rabb. Sehingga ayat ini ingin menekan kepada kita bahwasanya ini adalah ketetapan Rabb. Oleh karena itu, kita nggak punya pilihan selain tunduk. Nggak punya pilihan kita selain daripada tunduk. Karena dia adalah Rabb. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberi rezeki kepada kita, dia yang menguasai kita, semaunya dia. Semaunya Allah Subhanahu wa taala mau mengatur kita. Nggak ada hak bagi kita untuk menentang. Segala yang ada pada kita, semua datang darinya. Segala kebaikan berasal darinya. Apa hak kita untuk menentang apa yang telah Allah tetapkan? Itu kandungan peringatan yang ada dalam kalimat Rabb. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang sombong itu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang pingin berpakaian bagus, pingin kendaraannya bagus, pingin rumahnya bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Bukan itu sombong. Tetapi sombong itu, kata Nabi SAW, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu hakikat kesombongan. Menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah semua yang datang dari Allah. Segala perintah Allah yang harus kita kerjakan. Segala larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Semua apa yang datang dari Allah, itulah kebenaran. Siapa yang tidak mau mengamalkannya, maka itulah hakikat orang yang sombong. Orang yang tidak memahami hakikat dirinya. Dirinya itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan, yang selalu butuh kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Kalau Allah tidak berikan rezeki kepadanya, niscaya dia akan binasa. Maka dia adalah orang yang tidak mengerti hakikat dirinya dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, apa yang Allah ingin ingatkan kepada kita di sini? Alla ta'budu illa iyyahu. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Inilah jemaah sekalian ketetapan Allah yang Allah jelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Agar kita beribadah hanya kepadanya, tidak sedikit pun beribadah kepada selainnya. Maka ini menunjukkan kepada kita
kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan betapa tingginya kedudukan tauhid. Dan di dalam ayat ini juga terdapat kandungan makna la ilaha illallah. Allah ta'budu, janganlah kamu beribadah kepada selainnya. Ini makna kalimat la ilaha illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Itu makna kalimat illallah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah menetapkan bagi kita dua perintah yang sangat penting sekali. Pertama, beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita semua sudah memahami bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat utama dan kewajiban terbesar. Jangankan seorang muslim, orang kafir pun pada umumnya memahami bahwasannya orang tua itu memang sudah sepatutnya dimuliakan. Orang kafir pun akan mencela kalau seorang anak itu berbuat durhaka pada kedua orang tuanya. Maka bersamaan dengan itu jamaah sekalian, ternyata kita lihat di sini dari dua kewajiban ini Allah sebutkan pertama kali kewajiban beribadah kepadanya. Jadi di sini ada dua kewajiban. Allah sebutkan lebih dulu kewajiban beribadah kepadanya, kemudian kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam ayat ini terkandung pelajaran bagi kita bahwasannya kedudukan Allah adalah yang paling tinggi, melebihi orang tua kita sekalipun. Makanya andai orang tua kita yang sangat kita cintai, yang sudah sangat besar jasanya kepada kita, tapi kemudian mereka memerintahkan kita untuk berbuat dosa, maka tidak ada hak bagi mereka untuk ditaati. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Iya. Bahkan jemaah sekalian, andai orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa kemudian kita taat, pada hakikatnya itu adalah durhaka. Kenapa? Karena kalau kita taat, kita akan menyebabkan orang tua kita juga berdosa. Iya. Karena orang yang mengajak kepada dosa atau memerintahkan orang lain berbuat dosa, dia juga mendapatkan dosa yang sama tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Iya. Jadi kedudukan Allah lebih tinggi. Oleh karenanya juga di dalam surat Luqman pada ayat ke-14 sampai ke-15. Mari kita perhatikan surat ini. Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Terutama ibunya yang telah mengandung, ya, yang telah mengandung dirinya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Makin besar kandungannya, makin lemah seorang ibu itu, makin sulit. Wa fisaluhu fi amain, dan juga menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Maka kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Hanya kepadakulah kalian dikembalikan. Ini peringatan dari Allah bahwa kalau kalian tidak bersyukur kepada kedua orang tua kalian, tunggulah saat kalian dikembalikan kepadaku. Tapi jemaah sekalian, perhatikanlah ayat setelahnya. Allah menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya,
maka jangan kamu taati keduanya. Kata Allah, kalau kedua orang tuamu memaksamu, bukan sekedar memerintah, bukan sekedar membujuk, tetapi memaksa. Apa kata Allah jemaah sekalian? Fala tuti'huma. Ini jemaah sekalian, prinsip dalam tauhid yang harus kita pegang. Jangankan orang lain, orang tua kita sendiri pun, andai memerintahkan kita untuk berbuat syirik, nggak boleh kita ikut. Jangankan memerintahkan, memaksa sekalipun. Memaksa itu bisa jadi dengan kekuatan, dengan senjata, atau dengan kata-kata kasar, makian. Ya, seperti seorang sahabat dulu, ketika dia masuk Islam, ibunya melakukan demonstrasi. Bagaimana demonstrasinya jemaah sekalian? Dia mogok makan. Ya. Jadi ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Demonstrasi dan mogok makan. Ibunya mogok makan. Dan dia adalah sahabat yang sangat mencintai ibunya. Tatkala dia masuk Islam, ibunya mogok makan. Dan ibunya mengatakan, kalau kamu tidak mau kembali kepada agama kita yang dulu, saya akan terus mogok makan sampai mati. Sehingga orang-orang berkata, kamu membunuh ibumu sendiri. Kamu jadi malu. Maka jemaah sekalian, apa jawab sahabat ini? Wahai ibu, andaikan engkau memiliki nyawa yang sangat banyak, kemudian satu persatu keluar di hadapanku, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini. Ini jemaah sekalian yang namanya tauhid. Berpegang teguh, tidak terpengaruh dengan apapun juga, walaupun dengan orang tua sendiri. Tapi jemaah sekalian, lanjutan ayat mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetaplah kamu mempergauli kedua orang tuamu yang memaksamu untuk kafir dengan cara yang baik. Coba perhatikan jemaah sekalian, subhanallah. Kedua orang tua yang memaksa kita untuk melakukan kekafiran, kata Allah jangan taati. Jangan taati, jangan mau melakukan kekafiran. Tapi lanjutan ayat, kata Allah, pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ini orang tua yang kafir, bukan hanya kafir, memaksa kita kafir. Allah perintahkan kita pergauli keduanya dengan baik. Apalagi, alhamdulillah, kalau orang tua kita masih muslim, meskipun mungkin dia masih melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap saja dia adalah orang tua yang mesti kita muliakan dan bersyukur masih muslim, ya, daripada kafir. Kalau kafir, kalau dia sudah mati, maka kita tidak ada harapan lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk mendoakannya. Kita dilarang mendoakan siapapun yang mati dalam keadaan kafir, walaupun orang tua kita sendiri. Iya. Maka kita bersyukur apabila orang tua kita muslim, pergauli dengan baik. Jangan kita sudah alhamdulillah lebih dulu mengenal sunnah, kemudian kita berlaku kasar kepada orang tua kita yang masih mengamalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu akan menjauhkan mereka dari sunnah. Pergauli yang baik, ucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang mulia, supaya mereka tertarik mengikuti sunnah. Mereka lihat, Masya Allah anakku setelah rajin ngaji, Masya Allah akhlaknya lebih baik. Jangan setelah rajin ngaji, akhlaknya malah tambah bobrok kepada orang tua. Ini justru akan menjadikan orang tua makin jauh dari dakwah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jemaah sekalian, setelah itu Allah perintahkan kita bagaimana adab-adab kita kepada kedua orang tua. Kata Allah, ini adab-adab yang sangat mulia sekali yang perlu kita perhatikan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur tua di sisimu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya,
Jamaah sekalian, apa artinya uf? Uf itu kata para ulama, kalimat hardikan yang paling ringan, yang paling halus, ya, yang menunjukkan orang yang mengucapkannya itu sudah bosan. Itu arti uf, ya, menunjukkan dia sudah bosan, tapi dia nggak berani terus terang, maka dia keluarkan satu kalimat yang sangat halus. Itu makna uf dari sisi bahasa. Kalimat hardikan tapi sangat halus, paling halus. Maka yang paling halus itu saja sudah dilarang. Apalagi yang lebih dahsyat daripada itu. Iya. Dan ulama menjelaskan, di sini ada pelajaran bagi kita, bahwasanya pada ayat ini ada isyarat. Orang tua itu makin tua akan menjadi beban bagi anak. Akan menjadi beban. Ini isyarat yang terkandung di dalam ayat ini. Artinya apa? Ini adalah sebuah kenyataan yang kita sudah harus pahami. Orang tua itu makin tua dan hidup bersama kita, maka akan menjadi beban. Ketika orang tua kita sudah menjadi beban bagi kita, maka Allah ingatkan kita, jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, meskipun kalimat kasar yang paling halus sekalipun, yang paling ringan sekalipun, yaitu sekedar ucapan uf, yang menunjukkan agak sudah semacam bosan dengan orang tua. Iya. Ini yang pertama, yang perlu kita perhatikan, hati-hati. Tatkala orang tua kita semakin tua, semakin menjadi beban bagi kita, maka hadapi kenyataan di hadapan kita sebagai apa, jemaah sekalian? Sebagai peluang besar untuk masuk surga. Iya. Ini peluang besar kita masuk surga. Malaikat Jibril pernah mendoakan, ragima anfum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah seseorang, dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga, yaitu dia tidak berbakti sehingga dia tidak masuk surga dengan amalan tersebut. Maka malaikat Jibril mendoakan semoga dia celaka. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, katakan wahai Muhammad amin, dan Nabi SAW mengatakan amin. Jadi yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin seorang anak itu akan sukses di dalam kehidupan dunia dan di akhirat kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sementara malaikat Jibril sudah mendoakan semoga dia celaka, dan Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa tersebut. Iya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kata Allah, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Ini yang lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Jadi yang halus maupun yang kasar semuanya terlarang. Tidak boleh kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang seharusnya kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Apa artinya ucapan yang mulia, jemaah sekalian? Ucapan yang halus, ucapan yang mengandung doa, ucapan yang tidak membuat orang tua kita tersinggung. Jadi benar-benar harus kita jaga tutur kata kita di hadapan kedua orang tua kita. Kemudian kata Allah, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah sayapmu, jangan kepakkan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu karena kasih sayang. Maksudnya apa, jemaah sekalian? Jangan sombong. Orang sombong itu diibaratkan dengan orang yang mau terbang dengan sayap, padahal dia nggak punya sayap sebenarnya. Itulah hakikat orang yang sombong. Dia nggak punya sayap, tapi dia ingin terbang dengan sayap. Ini ibarat yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Kamu itu nggak punya sayap, kamu nggak pantas untuk terbang. Kamu itu hanya manusia, kamu itu lemah, nggak pantas menyombongkan diri. Dan jemaah sekalian, kalau kita menyombongkan diri kepada orang lain, itu sudah dosa besar. Apalagi naudzubillah kita menyombongkan diri kepada orang tua kita sendiri, yang
ketika kita lahir, kita nggak bisa apa-apa. Kemudian orang tua kita lah yang memelihara kita, menjaga kita, membesarkan kita dengan susah payah. Maka tentunya lebih tidak patut lagi kita menyombongkan diri di atas orang tua kita. Walaupun mungkin kita sudah sukses dari segi keduniaan. Di kantor boleh saja kita dipanggil sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang manajer. Tapi jemaah sekalian, di rumah, di hadapan kedua orang tua, kita tidak lain hanyalah seorang anak. Ya. Kemudian yang terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Jemaah sekalian, di sini terkandung banyak pelajaran. Pertama, berdoa dengan menggunakan kata Rabb. Dan ini adalah salah satu adab berdoa, menyeru Allah dengan nama-namanya yang maha mulia dan menggunakan sifat-sifatnya yang maha agung. Kita panggil Allah dengan sifatnya Rabb, dengan namanya Rabb yang mengandung sifat yang sangat agung. Ini adalah sebab dikabulkannya doa. Kemudian kita diperintahkan untuk berdoa agar Allah merahmati kedua orang tua kita. Merahmati itu artinya jemaah sekalian adalah Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan memberikan taufik kepada mereka untuk beramal soleh di masa yang akan datang. Ini artinya, kalau kita mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku, itu artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan berikanlah aku taufik untuk beramal soleh dan tidak terjerumus di dalam dosa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan kepada kita, ini adalah doa yang sangat agung, memohon rahmat Allah. Apakah untuk diri kita ataupun untuk kedua orang tua kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu dan menjaga kita dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Itu artinya doa memohon rahmat. Betapa pentingnya jamaah sekalian hal ini. Inilah sesungguhnya sebab seseorang selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, yaitu apabila dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Barangkali masih ada waktu atau sudah habis? Habis. 1 menit, mungkin ada satu pertanyaan, silakan. Silakan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di sini ada peringatan bagi setiap orang tua untuk memiliki sifat kasih sayang terhadap anak-anak. Dan ini adalah sebab orang tua mendapatkan rahmat Allah. Ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wanita yang sangat miskin, membawa 2 orang putrinya. Maka Aisyah memberikan kepada mereka 3 buah korma. Aisyah nggak punya apa-apa, cuma 3 buah korma. Aisyah berikan kepadanya 3 buah korma. Maka dibagi kepada 2 putrinya dan 1 dia mau makan. Kedua putrinya ini makannya cepat. Dia belum sempat makan, mereka sudah habis.
ketika dia mau makan, jamaah sekalian, muncul rasa kasih sayangnya semakin besar kepada kedua anaknya. Akhirnya korma itu dibelah dua, diberikan kepada masing-masing kedua putrinya tersebut. Dia enggak jadi makan. Maka Aisyah radhiyallahu anha sangat takjub dengan perbuatan ibu tersebut terhadap dua putri kecilnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan mengabarkan kepadanya bahwa Allah telah merahmati ibunya tersebut dengan sebab kasih sayangnya kepada kedua putrinya. Jadi jemaah sekalian, kasih sayang kita kepada anak kita adalah sebab Allah menyayangi kita. Maka di sini menunjukkan anak itu makin kecil, sifat kasih sayang orang tua makin besar. Oleh karena itu, kita diperintahkan berdoa kepada Allah, kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua memelihara aku waktu kecil. Karena disitulah puncak kasih sayang orang tua kepada kita. Tatkala kita masih kecil, tatkala kita belum bisa apa-apa, tatkala kita masih sangat lemah, tatkala kita masih benar-benar butuh perlindungan. Jangankan orang tua kita, orang lain pun lihat anak kecil, kasih sayangnya lebih besar. Jadi itu puncak kasih sayang manusia. Makanya kita diperintahkan minta kepada Allah agar mereka diberikan atau mendapatkan puncak kasih sayang. Barangkali demikian, wallahu alam. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.